perkenalan. Selamat sore. Sudah Tadi selesai. openingnya. Jadi Selamat sore, kami dari kelompok 7. kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan Hasil diskusi kami mengenai lesson 7. ingin mendiskusikan pendapat kami mengenai lesson 7. Oke. Terus apa lagi? Untuk memulai biar ngomong gimana biar Cici yang sebagai penyampai materi dia baru kita menambahkan. Gitu kan tadi? Ini Gimana cara Ini ngomongnya? udah komputer kan? Udah, Biar santai aja, potong aja. Iya. Nggak usah dipotong. Ya Allah. Krek. Udah Be, langsung Be, kita salam. Salam, selamat sore. Terus kita akan menyampaikan Kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan Hasil diskusi kami. bukan Bukan. hasil diskusi. kita baru diskusi. Oh, iya. Kita diskusi. Kami dari kelompok 7 ingin ingin mendiskusikan mengenai materi lesson 7. lesson 7 yang mungkin akan dimulai oleh Cici Elizabeth. Nah, aku yang paling kecil ya? Ini Iya, yang paling 3-3. kecil. Oh iya. Yang benar segala harus aku memang duluan kayaknya. Tak dir. Udah ya. Dini yang ngomong. Oke, 1, 2, 3. Selamat sore, kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan materi dari lesson 7 yang akan dijelaskan oleh Cici Elizabeth Sitanggang. Oke, baiklah. Di sini kami akan sedikit mendiskusikan mengenai materi lesson 7. Yang pertama itu mengenai pendidikan. Jadi, menurut kami, pendidikan itu adalah sebuah proses sederhana untuk membawa kesadaran ke dalam pikiran seseorang dan mengembangkan pemikiran kreatif tentang dunia, ilmu pengetahuan, dan agama. Di sisi lain, mengajar adalah pekerjaan sederhana di mana guru berperan penting dalam mencerahkan pengetahuan di kalangan siswa ataupun peserta didik. Pendidikan dan pengajaran merupakan istilah interkompleks dari dua konsep berbeda. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat meningkatkan kapasitas mental dan fisik manusia dan membantu seseorang untuk meningkatkan produktivitas yang mengarah pada peradaban manusia. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai proses menerima atau memberikan pengajaran sistematis di sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan mengajar adalah praktik membentuk pemikiran dan tindakan seseorang melalui instruksi yang tepat atau membimbing seseorang untuk mengembangkan perilaku dan kapasitas baru. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa metode dan teknik, tergantung pada sifat, subjek, dan siswa masing-masing. Mungkin kepada Ami atau Dini ada yang ingin ditambahkan mengenai apa itu pendidikan menurut pendapat kalian? Mungkin saya ingin menambahkan perihal pendidikan. Nah, menurut saya pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena pendidikan tersebut membuat kita menjadi paham bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana memanusiakan diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan ini merupakan usaha terencana bagi manusia untuk mengembangkan potensi diri dan juga masyarakat melalui proses pembelajaran untuk berlangsungnya kehidupan ke depannya. Nah, pendidikan juga bisa kita artikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang yang profesional kepada orang yang baru saja menempuh suatu lini penggalian ilmu yang mungkin kita bisa mengartikannya sebagai sekolah untuk mencapai tahap-tahap kedewasaannya dan juga membantu mereka untuk menemukan arah dari passion mereka sendiri yang kedepannya mungkin bisa berguna bagi kehidupan profesional mereka. Mungkin itu sih menurut saya mengenai pengertian dari pendidikan tersebut.
Menurut saya sendiri, pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Itu saja pengertian pendidikan menurut saya. Mungkin pada diskusi ini saya ingin membahas suatu topik nih. Nah, tadi kan kita udah membahas mengajar sama pelatihan. Dan kita tahu pada kondisi saat ini kita dalam fase situasi yang sangat kurang mendukung bagi para siswa untuk melakukan pelatihan dan pengajaran di lini sekolah. Nah, menurut kalian bagaimana sih sistem online tersebut menjadi aktif untuk para siswa sekolah dasar dalam menggali lingkungan sekitar? Karena kita tahu kan peserta didik sekolah dasar itu harus mengenal lingkungannya secara langsung, tidak melalui online. Ya, kan kalau online kan jadi agak susah kan untuk kita sebagai calon pendidik untuk menyampaikan apa saja ilmu-ilmu yang harus kita ajarkan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau pembelajaran berbasis online itu sangat tidak membantu peserta didik, apalagi itu di kalangan SD ya. Kalau mungkin di kalangan SMA atau perguruan tinggi itu mungkin bisa saja terlaksana karena kita kan mengerti tentang media sosial. Kalau anak SD mungkin beberapa orang tua yang membantu, tapi kan ada juga orang tua yang bekerja, nah tidak bisa mendampingi. Bisa jadi anak itu diberikan handphone untuk sebagai media dia belajar, tapi karena kita tahu anak-anak ya, kalau tidak terkontrol secara langsung mereka bisa saja kayak mengalihkan bermain game gitu kan. Kalaupun misalnya guru mengasih tugas nih, caranya ya salah satunya memberi tugas contoh, mengamati lingkungan sekitar, kayak memberi contoh cara belajar dengan mengamati tumbuh-tumbuhan atau mengamati perubahan lingkungan. Mengenali lingkungan sekolah. Kalau di rumah ya kan contohnya kayak kegiatan seperti kegiatan membantu orang tua apa saja, nanti kan siswa itu bisa melaksanakan secara teratur, secara langsung. Contohnya kan kayak mereka jadi lebih rajin dalam, karena biasanya anak-anak ini harus ada kayak hal yang bikin mereka termotivasi. Contohnya kan kalau nanti dibilang nih kalau kita kerjakan dapat nilai yang bagus, jadi kan siswa itu akan ya walaupun pasti terpaksa ya, kalau bukan karena nilai tidak akan dikerjakan. Tapi pada dasarnya pakai aku nanti mau dapat nilai nih, harus kukerjakan nih, seperti itu. Kalau tidak ditekan ataupun tidak dipaksa, apalagi anak-anak ya, sedangkan kita mengajar langsung aja belum tentu mereka bisa menangkap, apalagi secara online. Jadi menurut saya itu kalau bisa orang tua juga mengontrol, cuman kan kita tidak memaksa kondisi orang tua yang bekerja. Iya sih. Ya satu-satunya jalan itu tergantung diri anak itu sendiri. Kalau dia mau menerapkan dengan cara tugas-tugas yang diberikan guru untuk mengamati lingkungan, untuk mengerjakan tugas-tugas, pasti terlaksana. Tapi kalau tidak, ya kembali ke diri mereka juga, kembali kepada diri mereka masing-masing. Iya sih. Menurut saya itu, karena anak SD itu masih dalam jenjang pengembangan pemikiran. Mereka belum bisa berpikir seperti kita ini loh. Iya, menurut saya anak itu adalah wujud yang sangat unik loh. Kayak kita nggak tahu gimana caranya kita mendidik dia secara benar, karena wataknya aja belum terbentuk secara permanen kan. Jadi harus sesuai dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Jadi kita masih belum tahu nih cara ngajarnya gimana, cara buat memberitahu, oh ini salah loh, ini benar loh. Nah kita tuh masih belum tahu apakah kita harus memberikan sebuah
hadiah atau hukuman kepada anak jika melakukan kesalahan, atau mungkin kita memberi tahukan mereka itu secara baik-baik, karena masing-masing pilihan tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kita sebagai calon pendidik nggak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang wataknya bahkan belum kita tahu nih apa wujudnya. Iya, benar. Karena kita baru proses. Karena satu kelas itu kayak contohnya nih, itu merupakan tantangan guru ya, karena satu kelas nih kan katakanlah kalau mungkin di pedesaan atau di sekolah terpencil paling 20 orang. Di sekolah kami masih 7 loh. 7 orang satu kelas. Iya, 7 orang dan cewek semua. 7 orang dengan karakter yang berbeda. Sementara kalau guru yang berpengalaman mungkin dia mengerti kalau kayak kita ini calon guru nih, yang masih kita juga mempunyai emosi sendiri ya. Kalau kayak melihat 7 orang anak yang berbeda, yang satunya nurut, satunya enggak, yang satunya lebih mudah dibentuk, satunya lagi agak sedikit lama pembentukannya. Iya. Mungkin kita guru juga bingung, ini anak gimana sih cara mendidiknya, kayak mana sih cara bisa dia menyamakan dengan anak yang lain. Sebenarnya sih itu sih alasan saya kenapa tidak mau jadi guru pada awalnya. Tapi malah tersesat jadi guru ya. Tapi ya jalani saja. Ya dijalani. Ya pada akhirnya mudah-mudahan aja sih bisa terjalani dan bisa mengamalkan Ilmu-ilmu yang sudah didapat dari masa-masa perkuliahan ya. Iya benar. Karena jujur saya tidak suka anak-anak. Jadi mulai sesi curhat nih. Ini bukan tersesat, tapi emang udah buntu nggak ada jalan lain. Karena kalau kita jadi guru itu kan gimana ya, harus bisa pura-pura jadi orang yang nggak tahu apa-apa, pura-pura yang sok kejam, kayak mana supaya mereka bisa mengikuti, kayak mereka bisa merasa nyaman dengan pelajaran kita. Contoh kalau kita jadi kasar kan, suka marah kalau kita masuk, guru ini nggak enak nih. Saya sendiri juga seperti itu sih, kayak kalau guru SMA dulu, Iya kan, pelajaran kita ini juga kayak apa sih nih guru ngomong nggak enak, apa sih? iya gitu kan, Nggak nyaman nggak sama asik, guru. kayak nggak nyambung, ngapain dijelasin nggak nangkap. Ya bingung sih sebenarnya kalau jadi guru. Makanya kalau jadi tenaga pendidik itu ya perlu mental yang sungguh kuat. Apalagi anak-anak terkadang nanti kita lagi jelasin, dia lagi teriak-teriak, kalau dimarah ntar dia nangis dan gak mau sekolah lagi. Iya seperti Nah, topik kita tadi kan. Masalah ini. Iya benar. Iya. Kayak mana cara cari Guru solusi? juga yang punya masalah. Nah, apalagi nih yang kalian pengen tanya ini? Unek-unek deh. Unek-unek kalian gimana caranya menjadi seorang guru yang baik Iya benar. dalam proses mengajar atau pelatihan nih? Apalagi kita tahu ya negara ini juga bukan kurang memadai, cuman kurang memperhatikan kayak tenaga pendidik. Contohnya kayak harus banyak proses yang harus dilalui. Contohnya kan kayak tenaga pendidikan di pelosok-pelosok itu kurang dari segi gedung, buku-buku. Nih misalnya nih Fasilitasnya. kita nih bukan terlempar sih, kayak ceritanya kayak dikirim nih ke pelosok yang mungkin fasilitasnya tuh beda dari kapasitas yang kita pikirkan. Banyak loh nih siswa-siswa yang kayak ke sekolah itu nggak pakai sepatu. Contohnya nih kayak gimana cara kita menyelaraskan dengan kehidupan mereka, nggak ada sepatu. Terus juga kayak pemadaan pemerintah itu kurang, karena pemerintah itu identik memperhatikan yang terlihat saja, yang kayak di ibu kota. Yang di pelosok-pelosok tidak. Iya, kurang perhatian. diperhatikan. Apalagi tenaga pendidik sudah sulit, makin dipersulit. Mengenai fasilitas nih, saya sendiri bahkan dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, mungkin karena berada di daerah ya, dari kecamatan dan dari sekolah yang tidak favorit juga. Iya. Jadi para lembaga pendidikan di sana itu merasa sayang menggunakan fasilitas. Nah itu sering banget tuh. Kayak misalnya ada beberapa buku yang emang nggak boleh kita sentuh, nggak boleh kita pinjam. Itu emang ada.
Dan padahal jika kita tilik lagi lebih lanjut, itu merupakan fasilitas yang harus dinikmati oleh para siswa. Itu hak kita ya untuk mendapat Ya, itu hak kita. Misalkan saja kayak di SMP saya tidak pernah menyentuh yang namanya mikroskop. Karena takut rusak kan, takut rusak. Iya kan, takut rusak. Terus kalau rusak dananya nggak cair, apa nih jadi alatnya? Nah, benar. padahal alat tersebut digunakan ya emang untuk para siswa, fasilitasnya emang untuk para siswa, Padahal itu Bukan tanggung untuk jawab. disimpan. oh ya bukan untuk disimpan gitu. Cuma ya ada yang emang nggak boleh disentuh oleh para siswa. Sebenarnya itu tanggung jawab guru nggak sih, kayak buat memberi pelatihan. Kalau mereka takut rusak, harusnya tanggung jawab mereka untuk mengajarkan gimana cara penggunaan yang benar. Ya kalau kita masuk, syukur-syukur masuk ke SMA favorit, kita kayak orang kampungan yang nggak pernah sama sekali megang. Iya, Pertama karena kali dia lihat ini apa cara makainya, megangnya aja kayak ketar-ketir, ini gimana sih cara makainya. Takut rusak nanti. iya kan. Pelatihan di sekolah itu tidak ada. Bukan karena, mungkin bisa jadi karena pihak sekolah yang tidak mau repot, hanya mau cair dana, beliin, tapi nggak digunain sama sekali. Cuma untuk pajangan aja. Ya kayak formalitas, ya dibeli ya udah ada, Yang penting buktinya ada. Nggak dipakai. Sementara juga pelatihan itu perlu. Kita kan siswa nggak selamanya bisa. Mungkin bagi yang ekonominya ke atas bisa ya kayak melakukan pelatihan sendiri dengan les, bimbel. Nggak semua dong siswa itu kayak memiliki perekonomian yang Mumpuni. mendukung untuk dia melakukan pendidikan di luar daripada sekolah. Menurut kalian pendidikan di luar sekolah itu penting nggak? Penting. Penting. Kenapa? Padahal sekolah tempat kita belajar. Kenapa kita harus belajar lagi untuk sekolah? Karena menurut saya ya, pengalaman di sekolah itu tidak efektif. Karena apalagi di negeri ya, karena kita kan tidak bayar ya. Iya. Jadi Enggak kayak- sih, di beberapa sekolah bayar. Itu Masih bayar. itu mungkin kebijakan sekolah atau Iya. kebijakan pemerintah daerah. Tapi kayak menurut sekolah saya SMP dulu gitu tidak dibayar. Ya kita ya kayak mendapat pendidikan ya secukupnya yang mereka bisa. Jadi Iya. contohnya kayak kita mau bahasa Inggris secara mendalam, ya kalau kita mau, ya kita melakukan pendidikan di luar daripada sekolah kayak les, yang mengeluarkan uang sendiri. Secara guru bahasa Inggrisnya atau guru yang ada di sekolah itu hanya sekedar menerima gaji, datang mengungkapkan apa seadanya. Ya enggak, ya gimana ya, mereka nggak peduli ya mau ditangkap oh enggak, terserah, penting dia menyampaikan. Menurut saya sekolah di belajar di luar sekolah itu tidak terlalu penting jika ada quote and quote-nya nih. Iya. Jika tenaga pendidikan di sekolah itu sudah mumpuni. Karena misalnya nih, tadi kan contohnya itu bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Inggris, terus gurunya cuma seadanya aja, ilmu yang didapat juga seadanya aja. Nah, menurut saya sebagai calon pendidik kita juga harus tahu nih, oh saya dulu sebagai seorang siswa tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh guru bahasa Inggris misalnya. Iya. Gimana kita sebagai calon pendidik yang sadar akan hal tersebut harus menjadi lebih baik Ya. lagi dengan dorongan Hal pengalaman. ya pengalaman kita selama ini nih. Untuk Karena menjadi dari lebih baik. ya dari SD nggak bisa bahasa Iya, Inggris, SMP nggak bisa bahasa Inggris, SMA mungkin bisa lah, cuma masih kurang maksimal dibanding orang-orang yang mendapatkan pendidikan yang lebih. Kalau dibandingin ke swasta lebih terasa. Mungkin karena belum pernah ke swasta kali ya. Kalau saya sendiri pernah. Iya. Di swasta itu lebih diperhatiin. Kalau kita nggak ngerjain tugas, kita dituntut untuk kerjain tugas. Kalau saya SMP dulu negeri, ditanya, ya udah kayak, ya sekali tanya doang, nggak berkali-kali gitu. Kayak kita, ya udah kalau kau nggak dapat, dulu nih guru saya pernah bilang SD, maupun satu muridku, gajiku tetap jalan, dan karena dia ASN dong. Iya. Jadi kayak, dan
sebagai kita nih kan pengalaman nih, kayak kita kemarin nggak mendapat pendidikan yang setara yang seharusnya kita dapatkan, kita harus jadi guru. Ya kalau semua guru itu menyadari akan hal itu, kalau mereka mikir terserah ya, penting aku udah dapat gelar, dapat gaji, ngajarin seutuhnya, atau juga guruku dulu kayak gitu. Iya, oknum guru ini nih yang bikin Iya. pendidikan jadi kacau. Ya benar, Gurunya tidak menyadari, kayak tidak mau merubah. Tidak mengajar dengan baik. Start aja kayak Mengajar gitu. untuk gaji, bukan mengajar untuk mendidik. Iya, ya memang duit itu penting, cuman kan kalau kita pikir-pikir harusnya dia punya sesuatu yang bisa istimewa untuk digaji negara. Masa iya kalau digaji kalau untuk kayak gitu juga. Yes. Perasaan mungkin guru tuh berpikir, aku dulu kayak gitu kok, ya udah kayak gitu aja aku bikin ke muridku, kayak ya jalan di tempat. Sistem balas dendam. Iya. dendam gurunya. Benar, Gurunya dulu mengajar. dia dapat pendidikan yang seadanya, jadi dia mengajarkan pendidikan kepada muridnya yang seadanya juga. Kalau Jadi- menurutku ya sebenarnya negara harus membuat pelatihan, tapi kalau bisa Sebenarnya pelatihan udah dilaksanakan loh. Buktinya aja kan sekarang seorang guru harus menjalankan pendidikan profesi. tapi itu bayar. Pengajaran guru. Sebenarnya saya pernah baca kalau sebenarnya itu nggak ada formasi yang emang nggak bayar, ada yang bayar. Nah, cuma ya gitu. Masuk ke sana juga dipersulit, maunya itu kayak pelatihan itu kayak terutama guru SD ya, karena kalau dari dasar tidak dibina, dia masuk ke SMP akan sama makin rumit untuk dibina. Harusnya kan dari dasar dong, kayak kita SD ini, makanya SD itu yang lebih banyak daripada SMP, karena kan SD dasarnya, kalau dia SD nggak tamat naik ke SMP dengan pengetahuan SD yang tidak cukup, menurutku itu kayak harusnya kayak guruku di SD dulu sampai sekarang dia masih honor kurang lebih dari saya SD dia udah ngajar 8 tahun. Sekarang saya kuliah, dia masih honor. Sampai sekarang. Saya sekolah aja 12 tahun loh. Sampai sekarang masih honorer. Iya, kurang lebih 20 tahun dia honor. Dari dia tamat SMA langsung kayak mulai honor, terus kuliah sambil kerja gitu kan. Iya. Iya, sampai sekarang enggak. Berapa kali mencoba pengangkatan tetap aja. Nggak bisa. Iya, paling sekolah dasar menurut saya itu kayak harusnya negara itu lebih memperhatikan ya, kali lebih. Kalaupun membuat kayak profesi gitu kan, maunya kayak ya kalaupun bayar tapi dengan jangkauan, jangan yang kayak yang punya uang aja yang bisa mengikuti. Harus sama rata. Iya, terlebih yang di pelosok-pelosok seperti kayak tanah Papua atau jangan deh yang Papua. Kejauhan. Sumatera juga banyak kayak gitu, di Jambi. Mungkin juga di Bali pasti ada. Seperti kalau kita waktu PKK tahu, ingat gak sih teman kita yang bilang gaji honor 300.000 Iya. sebulan dan itu dibayar sekali 3 bulan. Ya, Kita bisa mikir dong. di kecamatan saya masih seperti itu. Iya. Kalau nggak salah itu 350 per 3 bulan. Belum Kalau- masuk uang lembur sih. Kalau kita jujur aja, kalau aku sendiri kayak gini, 350.000 sebulan dan dibayar sekali 3 bulan. Bagus, nggak usah jadi guru nggak sih? Kayak kita berpikir kan, udahlah mau jadi PNS juga susah. Iya. Kita sebenarnya tujuannya bukan jadi PNS sih, tapi kan kita pengen mencari hidup yang lebih baik dengan kita bekerja. Ya kalau cuma dapat 350.000 sebulan, Apa? Not worth it. Enggak. nggak seimbang. Enggak seimbang Kita dengan makan, yang kita kita anak kos aja nggak cukup loh 350.000 sebulan. Enggak, itu 3 bulan loh. Sekali 3 bulan. Iya, kayak 3 bulan. 3 bulan 350. Aduh, kayak kebutuhan tambah mahal, biaya, apalagi seorang guru kan harus rapi, baju juga harus seperti ini. Susah. Iya, pendidikan di sini tuh, Jadi anda sangat tersesat ya. iya. Bukan Iya, sangat, iya, memang iya. memang udah tersesat total, udah buntu, nggak bisa lagi keluar. Tapi ya karena mungkin Tuhan tahu ya, mungkin negara ini butuh tenaga pendidik, jadi ya dioper ke sini, bukan dioper sih, kayak ya ditakdirin buat ke sini. Ya walau awalnya sampai sekarang belum terima sih jadi guru. Fase menerima diri ya. Iya, masih beradaptasi. Saya beradaptasi. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan sampai lulus bertahan. Mudahan bertahan. Ya ini aja udah gojek-gojek nih. Kayak Dan jangan bertahan. hanya bertahan sih, mudah-mudahan lulus, bisa kerja, bisa mengamalkan, bisa mendidik.
Ya setidaknya kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik daripada pendidikan yang kita dapat dulu. Kan Bisa menjadi tenaga pendidik yang bertanggung jawab. ya jangan hanya mau nerima gajinya aja tapi nggak mau dengan unek-unek yang ada di pendidikan itu. Menurutku sih itu aja ya kalau menurut pendidikan, karena kalau makin dibahas kayaknya makin banyak dan makin rumit. Iya sih, makin rumit. Iya. Kalau kita bahas pendidikan secara lanjut itu makin kompleks. Masalahnya itu nggak cuma di satu oknum, tapi Iya. nyebar gitu Banyak kayak beberapa Iya. Satu cabang tuh ada berapa lagi cabang-cabangnya? kayak domino efek gitu lah. Iya, susah Yang- untuk dipecahin. Ya, jadi susah saking kompleksnya pendidikan itu. Mungkin ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Kita bisa diskusi nih bareng-bareng di sini. Kalau menurutku pendidikan itu kan secara umum ya, kita berbicara, siswa mendengar, menangkap, mudah-mudahan bisa melaksanakan. Kan sekarang juga ada metode pembelajaran ya sekarang. Ya. Jadi nggak harus monoton ceramah. Cuman pada Ada hakikatnya media ceramah pembelajaran. itu sangat diterapkan dalam pembelajaran. Ya dong. Ya. Kayak metode guru bercerita itu kan termasuk ceramah nggak sih? Tapi menurutku nih ya, dari kemarin sih pengen sebenarnya setiap presentasi pengen nanya. Di MK apa nih? Semua MK pengen nanya. Iya. Iya, Tanya. kan sebenarnya tidak semua siswa itu memiliki fisik yang bagus, contohnya kayak kurang dalam pendengaran, penglihatan. Contohnya nih guru berceramah. Kalau siswa yang kurang dalam pendengaran, bagaimana cara guru ini buat menyampaikan apa yang disampaikannya kepada siswa lain bisa dimengerti oleh siswa yang dalam memiliki kekurangan. Contohnya kan dia nggak bisa dengar nih, kan harus melihat ya, kalau mungkin gangguan pendengaran atau bisa melihat. Apakah guru harus menggunakan bahasa tubuh? Ya, itu wajib. Apakah Emang negara bahasanya gitu. apakah negara memfasilitasi pendidikan yang seperti itu untuk kita, kayak apakah setiap guru wajib bisa mengerti bahasa tubuh siswa? Bahasa tubuh yang Bahasa tubuh. isyarat. Bahasa isyarat, benar. Ya, Apakah harusnya negara wajib. memfasilitasi? Kan nggak semua dong siswa bisa menangkap secara penglihatan, pendengaran, Tapi atau kan berbicara. sekarang kan ada nih sekolah umum, ada yang namanya sekolah luar SLB. biasa. SLB. Luar biasa. Ya, jadi mungkin emang ada pelatihan khusus. Nah, balik lagi nih kita ke pelatihan. Ya, Ya, yang tadi. Nah, di pelatihan itu kan mana tadi? Kita harus menyesuaikan dengan para siswa. Pelatihan apa sih yang cocok buat kita sebagai calon pendidik untuk mengajarkan mereka? tergantung pada lingkungan pendidikannya. Iya. Tapi boleh cerita nggak sih, tetanggaku, Iya? dia guru di SLB, Hmm. sekolah luar biasa kan. Iya. Jadi dia, kalau kakak itu cerita, dia tamatan PGSD, cuman karena di kisaran itu mungkin lowongan belum dapat, jadi dia ngajar di SLB, sekolah luar biasa. Jadi dia bilang kayak satu hari itu siswa itu bisa ada yang datang kayak 3 orang, sekaligus mereka mood datangnya banyak. Ya, Dan kan kita nggak kalau bisa maksain. iya, karena mereka Iya, kekurangan ini kan. Ya. Dan ada siswa yang tidak bisa dalam pendengaran, tapi kakak ini nggak ngerti bahasa isyarat. Dia punya Berarti dianya tuh yang tersesat tuh. Iya, dia nggak ngerti bahasa isyarat, tapi Iya. dia punya kekurangan. iya. Jadi aku tanya gini, jadi kayak mana cara kakak ngajar gitu kan, nggak bisa dengar, Ya. bisa melihat, cuman belum bisa membaca. Kan membaca biasanya kita ajari menurut pendengaran dong. Iya. Kayak mana cara dia bisa membaca walaupun ditulis? Iya, Dia bilang, benar. jadi kayak mana cara kakak ngajarkan dia kayak mana? Iya, kalau khusus untuk dia terkadang guru lain, terkadang kayak mamanya sendiri ikut sekolah, ikut duduk di sampingnya dia untuk kayak mungkin mamanya ngerti kayak mana cara mengungkapkan ke anaknya ini gitu loh. Oh iya, jadi ibunya nih yang Perantara. nge-translate Iya, ke bahasa mamanya yang isyarat. dengar, ya udah disampaikan gitu. Sampai Terus aku sana. tanya, nggak ada pelatihan kak, gitu kan, kayak mungkin pelatihan pengajaran gitu loh. Ya. Dia bilang nggak ada deh, rata-rata guru-guru yang di situ tuh memang gara-gara guru-guru yang nggak keterima, bukan nggak terima sih, belum dapat lowongan di sekolah yang bagus. Berarti pelatihannya belum bagus tuh. Karena sekolah itu udah berdiri lama,
tapi mungkin dari mereka katanya ada kurang lebih 13 guru, paling kayak seperempat mungkin dari mereka, dari guru-guru itu yang bisa mengerti bahasa isyarat. Sementara kakak itu tidak. Sementara dia mengajar di sekolah SLB tapi dia tidak mengerti bagaimana cara penerapan di sekolah SLB. Ya. Nah gitu, maksud saya kan kayak Kenapa dia sebagai seorang guru udah berapa tahun nih dia? 2 tahun. 2 tahun. Kenapa nggak melakukan pelatihan aja nih supaya dia bisa menyesuaikan dengan nah itu peserta tadi didik? kalau mau pelatihan terkhusus kan biaya sendiri. Jadi nggak mau mengeluarkan biaya. Nah, maksudnya kalau nunggu untuk negara yang menyediain, mungkin belum ada atau kurang nggak ngerti juga sih gimana di sekolah. Pastinya kalau SLB pasti ada pelatihan. Mungkin pelatihannya nggak efektif atau belum pernah ada di selama dia mengajar. Tapi yang jelas katanya kalau dia mau pelatihan tersendiri itu pasti mengeluarkan biaya. Bimbel dong. Ya, Dan biaya katanya biayanya tuh nggak murah buat pelatihan kayak gitu. Jadi aku tanya, jadi kayak mana kak mau bertahan apa, kayak kalau bisa deh nanti ada lowongan yang lain sebelum pelatihan itu disediain ya gitulah dulu. Bayangin aja orang tua ikut sekolah, terus orang tua yang dan translate, terus nanti ada anak-anak itu yang tiba-tiba kayak nangis, tiba-tiba kayak marah, banting-banting barang. Jadi orang tua lah yang repot. Iya, orang tuanya kalau kita pertama anak SD diantar gitu loh, bentuk di jendela. Kan cerita, dulu aku SMA itu punya praktek. Aku awalnya nggak tahu di SLB. Aku tanya, kak, aku ada praktek ngajar matematika dasar di kelas 6 SD. Kakak guru kan? Nanti aku masuk ya ke situ. Tunjuk kak 10 orang untuk belajar, aku bilang. Ternyata dia bilang, kak, sekolah di SLB dulu. Mungkin dia malu ya. Selama 1 tahun setengah ngajar kami nggak pernah tahu di SLB. Karena itu aku ngomong itu. Apa SLB, aku bilang. Iya, tahu SLB kan, dia tahu. Ya siswanya terkadang 3 orang, terkadang 6 orang. Itu pun kalau kau bilang kayak faktor per akar-akar, mereka nggak bakal paham. Membaca aja belum tentu semua bisa paham. Tapi kalau 6 SD Ya, Kelas SLB kan Oh, emang kelas menyesuaikan enam SD. dengan sekolah tingkat. biasa. Bukan, mereka emang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing kan. Bahkan jadi gini, kebetulan saya pernah, mungkin background ayah saya adalah seorang guru. Nah, jadi pada saat itu saya pernah membantu orang tua saya untuk membuat soal ujian. Nah, setelah dicari-cari berbagai referensi, ternyata ada perbedaan yang signifikan nih tentang materi SLB, materi ujian dari sekolah SLB sama SMP. Nah, setelah saya baca di materi-materi SLB itu, pembelajarannya ya emang dibuat sesederhana mungkin. Bagaimana caranya seorang peserta didik itu paham dengan ilustrasinya. Tapi dengan materi dan ilustrasi Ya, singkat yang mungkin. harus sesederhana mungkin dan bisa dipahami oleh mereka langsung. Nah, Iya. jadi mungkin tingkatnya beda. Kayak mungkin matematika di sekolah menengah pertama itu mungkin udah sampai di apa ya? Udah di faktor kan? Udah sampai udah sampai di bilangan prima. Kalau SMP. dari semester 1 Semester 1 ya, semester 1 kelas 1 pasti bilangan prima dong. Nah, di SLB belum tentu kita mempelajari bilangan prima. dan Bisa aja. bisa jadi nggak bakal jumpa. Iya, bisa aja mungkin baru perkalian Atau dasar. tambahan, iya. Ya. Kemudian Ya, jadi emang tergantung dari tingkat pemahaman para siswa itu sendiri sih. Dan itu struggle-nya jadi seorang guru yang Banyak amat sangat luar biasa tersebut. Banyak banget tantangannya. Iya. Kalau hitung-hitung kayaknya kita kayak mikir, salah jadi guru. Sebenarnya kalau pengalamannya dulu aku kan nggak mau ya jadi masuk PGSD ini. Saya kan sebenarnya kemarin tuh mundurin diri. Cuma kalau aku bilang SPD itu nggak harus jadi guru. Ya katanya, tapi kan pada hakikatnya backgroundnya itu SPD sarjana pendidikan nggak sih? Iya. kan Kan ya, pada itu dasarnya itu berhubungan harus dengan jadi guru. Ya walaupun nggak jadi guru SD, tapi kan entah jadi guru pun, tapi penting guru pendidikan, pendidik, ya kan? Dan mendidik. tenaga pendidik. Iya, pasti jadi tenaga pendidik. Kata mama aku tuh bisa kayak bikin les, mau kita les pun sekalipun itu les tetap jadi tenaga pendidik, pengajar.
Ya katanya kalau mau jadi tenaga pendidik bukan memikirkan gaji tapi memikirkan amalan, karena kita bisa mendidik siswa, mengembangkan negara, memajukan negara, mendidik siswa dari generasi dasar. bangsa. Benar, apalagi SD ya, guru-guru yang emosi kayaknya nggak bisa nih kesini, seperti aku yang temperamen kurang. Kita belum tahu nih ke depannya gimana. Iya, tapi sejauh ini menjiwai diriku sendiri kayaknya Baru masuk. nemu anak-anak aja kayak datang kumul, udah gerem, tapi kok mau jadi Nanti dididik kok. iya. Itu gunanya kita masuk ke sini. Butuh pelatihan ya. Butuh Iya. pelatihan yang khusus gimana jadi guru yang bener. Nggak harus benar-benar banget sih, tapi setidaknya menjalankan kewajiban. Biar nggak sia-sia kuliah 4 tahun. Dapat SPD, begitu dapat gelar SPD udah duduk tinggal ongkang-ongkang mengajar seadanya. Itu sih namanya bukan guru ya. Banyak sih. Ya. Pernah gak sih Dini temuin guru yang mungkin dia ahli bidang kayak guru fisika atau guru kimia, tapi bukan nggak membidangi ya, gimana ya, kayak kurang paham dalam menjelaskan konsep pembelajaran dia sendiri, kayak materinya itu ya untuk lengket di diri dia sendiri, nggak bisa menyalurkan kepada siswa. Pernah nggak sih nemuin guru kayak gitu? Nggak pernah sih aku. Aku pernah guru SMA guru fisika, Guru kimia. kami guru fisika, dia Miss itu pintar. Iya. Banget. Kalau aku pintar banget. Kalau kayak kemarin tuh kan perwakilan sekolah guru-guru ada olimpiade gitu kan, pasti guru-guru tuh Iya. menang. Cuman Miss itu kayak emosi gini kan. Gini gak sih Dek? Iya gak sih? Bener gak sih kayak gini hasilnya? Dan kalau kita nggak jawab, oh udahlah. Ya udah diletakkan tuh spidol, kerja sendiri kayak gitu. Temperamennya tuh marah-marah, dan kalau dia lagi mood, ya udah mencoba untuk menjelaskan. Kalau lagi nggak mood, Yaudah. datang kasih tugas ngerjakan, dan ngasih praktek itu nggak pernah yang murah, Yang mudah. nggak pernah yang mudah gitu loh. Kayak kita disuruh bawa beban, disuruh bawa per untuk mengikat berapa beban itu, tapi bukan nggak diterangin ya, kayak dia menerangkan seadanya aja yang menurut pemahaman dia. Kalau nanya 2 kali Miss kayak mana sih? Kan nggak kau dengar aku ngomong, nah gitu tuh. Itu tuh guru, bukan nggak guru yang nggak disuka sih, cuman kayak kurang suka aja kalau dia masuk. Contohnya nih kayak apa, jadi siswa masuk fisika, 3 les pula, 3 les. kayak double sebelum istirahat, sesudah istirahat dia lagi masuk. Guru itu lagi masuk. Kita tahu kan Agak sesuai dengan bidang. ekspektasi kita, kayak nggak cocok gitu loh dengan guru itu. Kita bahas yang aman-aman aja nih. Gimana pendapat kalian tentang pembelajaran yang aktif menurut kalian lah? Apa yang harus kalian lakukan untuk para siswa? Pembelajaran aktif. Ya, pendidikan yang aktif, biar dia paham, kita bahagia gitu. Semuanya terkendali dari yang baru-baru aja kita pelajari nih. Dari KBI yang belajar tentang bagaimana cara berbicara, cara menyimak, atau mungkin dari filsafat kita tahu teori dan lain sebagainya. Menurut kalian apa sih yang harus kita lakukan Untuk menjadi untuk apa tadi? untuk menjadi bukan sih Untuk agar siswanya menyukai kita. ya, atau Dalam mungkin lebih tepatnya metode apa yang kalian suka untuk mengajar siswa dari apa yang kita pelajari Karena sebelumnya? belum berpengalaman ya. Ya, jadi ini masih belum berpengalaman Tapi berdasarkan ilustrasi teori ya, ya. kalau menurutku sih yang pertama itu harus kuat, bukan kuat ya, kayak mendasar pada diri sendiri. Kita harus mempunyai temperamen yang baik, sikap yang mencontohkan sebagai guru, sikap yang baik, ramah, karena siswa itu tidak suka dengan guru yang tidak disukainya, dan kita harus bisa mencermati, atau bukan mencermati, kayak memahami setiap perbedaan mental, perbedaan cara metodis yang disukai siswa. Contohnya nih, siswa 1 suka cerita dongeng kalau di SD ya, sementara yang 1 itu sukanya aktif, kayak aktif tuh yang aktif bermain, ya kita kolaborasikan. Menit pertama nih kita dongeng dulu, tapi sambil ada permainannya gitu, kayak siswa itu suka, senang, bahagia, tapi mereka dapat makna dari yang kita Kita ajarkan. ajarkan gitu. Tergantung kepada siswa.
guru itu sendiri sih gimana metode yang dipakai. Kalau menurutku, kalau kemarin pelajaran Pancasila bukan sih? Pancasila atau IPS yang terakhir kita Zoom? Itu IPS. IPS ya? Iya. Iya. Itu Belajar yang kayak lewat Zoom. metode pembelajaran kayak ceramah. Ceramah itu perlu, cuma jangan terlalu panjang. Iya. Kayak ngantuk gak sih kayak di Ngantuk, dongeng? Iya, kalaupun panjang, Ceramah. tapi yang memang bermakna, tapi jangan menceritakan kayak ceramah tentang kehidupan pribadi dia sendiri gitu loh. Maunya itu berceramah sesingkat, sepadat dan sejelas mungkin. Dan di tengah-tengah ceramah itu dibikin kayak sesi-sesi pertanyaan, sesi-sesi kayak game. Jadi siswa itu bisa bermain, bisa mendengar, aktif, bisa memahami. Itu aja sih menurutku, karena aku belum pernah berpengalaman ya jadi guru. Berdasarkan yang Berdasarkan dipelajari. penglihatan aja, karena Iya. anak-anak menurut itu ini senang gimana? bermain. Aku sih seorang guru tuh harus menjadikan dirinya bertanggung jawab atas pembelajaran, Iya. karena guru itu harus memikul tanggung jawab terhadap muridnya agar bisa paham dengan pembelajaran yang diajarkan. Itu dia tuh yang berat. Iya berat itu. Beratnya ya Allah. belum belum loh. Ini belum kita jadi guru ya, tapi ini udah kayak baru kita merasakan. udah praktek mengajarnya gitu. Ya kita sebenarnya bagus nggak sih kayak pembelajaran KBI kemarin tuh contoh jadi Iya. guru. Cuma jujur Lewat aja, Zoom. jujur lewat aja waktu online. materi kemarin tuh. Enaknya itu pas jadi anak SD loh guys. Iya benar. Aku menikmati di bagian itu ya loh. Jadi Aku ada siswa. semangat. Iya, Iya, jadi iya. siswanya tuh. Jawab kayak pura-pura aktif gitu kan. Iya, iya ibu. Kayak Saya Bu. kayak kembali nostalgia gitu. Jadi guru mumet, kita cari materi mana yang paling singkat, mudah dipahami, dan itu memang jelas sesuai dengan materi. Sesuai dengan Nah. metode. Sulit gak sih? Sulit. Tapi bagus karena itu merupakan pelatihan dasar secara universitas kayak perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi. Jadi kita bisa kayak setidaknya punya pengalaman lah, kayak nanti kan ada apa sih kalau namanya kita praktek yang kita sebelum sidang itu, tapi kita praktek mengajar Praktek mengajar ke ya SD, PLP. PLP ya. PLP ke SD. Iya kan? Nanti kan kita di situ memiliki pelatihan, dan sekolah itu pasti memberi penilaian gak sih? Iya. Penilaian gimana kita di situ, kita bagus. Mengajarnya gimana? Dan kalau menurutku sih sekolah itu nggak usah melebih-lebihkan. Kalau guru itu yang nggak bagus ya dikatakan nggak bagus, jangan dibilang iya kayak gini nanti. Ini bagus. Nanti siswa guru bukan guru ya, siswa itu tamat tapi tidak berilmu. Dan Iya. itu banyak loh di Banyak. Mematokkan nilai dan Yang penting lulus ya, aja. yang penting Iya, yang lulus, penting nilai lulus. tinggi yang penting Iya, lulus. yang penting lulus aja. Nggak tahu Sebenarnya itu ada ilmu. Aku kurang setuju kalau skripsi itu dihapus. Kenapa? Sebenarnya skripsi itu boleh ada, tapi jangan dipersulit. Dan menurut kalian skripsi itu sulit nggak? Ya, well, kita nggak bisa bahas skripsi soalnya kita belum ngerasain gitu. Sebenarnya kita nggak bisa menilai, cuman kalau kita emang paham apa sih sulitnya. Kalau contohnya nih Kak Ami nih kan, Iya. udah ngerti tentang teori filsafat nih, terus pas hari Senin Bapak tuh nanya, tinggal jawab aja nggak sih kalau kita udah paham? Iya, Kayak kalau tinggal udah paham. menuangkan. Iya. Yang sulit ini kita nggak paham dipaksa untuk paham. Iya. Kalau kita tadi kan nggak paham nih, tapi memang harus kayak ujian kan. Iya. Paham nggak paham tuh ya dituangin di kertas itu apapun. Ya menurutku sih, Ya salah sendiri ngapain memilih judul yang sulit. iya benar. Well, kita nggak bakal bisa bahas itu lebih jauh. Itu benar. sangat jauh, kita baru semester 1. Iya, tolonglah. Iya. Harus semester Skripsi satu. itu masih panjang perjalanan kita. Iya. Tapi sudah membayang di pikiran, sesulit apa sih itu? Udah ada Kok gambaran. iya kok sampai gitu sih gitu. Well, ya. Revisi-revisi. Tapi skripsi. perlu, menurutku kalau kayak PLP tadi kan, itu sangat perlu. Karena sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus memiliki pengalaman minimal. Kalau PLP itu berapa lama sih? Wi? Itu sekitar 1 bulan lebih, 40 hari lah. Mungkin hampir 3 bulan. 3 bulan ya? Hampir. Belum. 40 guys. 40 hari itu 1 bulan lebih dong. 1 bulan 10 hari. Ya pokoknya minimal, PLP ini milik sama kalian kan? iya. Tapi kita PLP. Anggaplah, janganlah kita bahas PLP. KM aja. KM kan dari semester 5 nih. Iya. Ya. Full. Berarti itu secara optimal tuh kita mempelajari dunia kerja secara langsung. Ya kan? Terjun langsung ke Ya, terjun lapangan. langsung ke lapangan. Belajar langsung ke SD. Itu 6 bulan loh. Iya. Dan menurut saya worth it loh untuk
sekarang sebagai menjadi seorang guru? Kalau emang kita benar-benar paham, tidak perlu waktu yang banyak-banyak sih untuk menerapkan itu. Tapi yang jelas kita harus pernah memiliki pengalaman. Iya sih. Mantap. Pengalaman mengajar di dunia perkuliahan. Iya, benar-benar. Jadi mahasiswa, yang pertama itu mental harus kuat karena kita masuk sekolah itu bertemu dengan guru-guru yang sudah terlebih dahulu menjadi guru daripada kita. Iya. Harus beradaptasi dulu. Harus sama lingkungan. mau beradaptasi, mau menerima tanggapan. Kalau kayak aku yang murah emosi, dibilangin aja kayak udah merasa paling benar, ya apa sih kan paling benar? Aku tuh orang yang suka nggak terima kalau dibilangin orang, tapi bisa dipertimbangkan nggak sih kayak, ayo udahlah ya gitu. Ya, Cuman kalau jadi guru bisa nggak kayak gitu? nggak bisa. Kita harus Nggak bisa. Bertentangan ya. ya nggak boleh gitu jadi guru. Itu udah berapa menit sih weh? 45. Udahlah ya, ih Capek ya. udah keringat dingin aku nih. Panas, sumpah. Oke. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya, aku dari tadi sama Iza.